Saat ini Dara dan keluarganya sedang menikmati makan malam bersama. Terlihat Bu Naima sejak tadi menyendokkan makanan untuk putrinya, dan melayani cucu dan menantunya. Meski begitu situasi masih saja terasa canggung, apalagi Dara yang sejak tadi nampak tidak berselera makan. Pertemuan terakhirnya dengan kedua orang tuanya sangatlah dramatis. Kenangan yang tersisa di benaknya adalah hal-hal buruk yang tidak seharusnya ia dapatkan sebagai seorang anak. Bukan hanya itu, Dara juga kembali mengingat masa-masa di mana ia baru saja kehilangan Alvin dan benar-benar membutuhkan pertolongan kedua orang tuanya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah teguran, disalahkan dan dicampakkan untuk kesekian kalinya. "Dara, makan yang banyak nak," ucap Pak Antonio saat memperhatikan Dara malah melamun. "Iya, Pak," ucap Ana sambil kembali melahap makanannya. Harry menoleh memperhatikan gelagat sang istri yang sepertinya tidak merasa nyaman dengan situasi ini. Tetapi melihat usaha dari kedua orang tua Dara, Harry tidak mungkin membawa istrinya pergi dari sini. Setelah selesai makan malam, Dara, Clayton, Bu Naima dan Bibi duduk bersama di ruang tengah sementara Harry, Paman dan Tuan Antonio sedang mengobrol di taman belakang. "Dara." Bu Naima menggusap lembut punggung tangan Dara. "Selama kita berpisah, Mama tidak henti-hentinya memikirkan kamu. Apalagi saat mengetahui bahwa kamu baru saja kehilangan Alvin, Mama dan Papa sebenarnya sangat ingin membantu dan membawa kamu pergi dari kota ini, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Kami tidak punya cukup uang waktu itu." Dara menoleh dengan raut wajah datar. "Saat itu aku tidak membutuhkan uang dari Mama dan Papa, tetapi aku hanya yang butuh ditenangkan oleh kalian. Kenapa saat itu menerima teleponku saja sepertinya sangat sulit untuk Mama dan Papa? Aku pikir benar-benar sudah dibuang, hanya Bibi dan Paman yang bisa menerima aku, hanya tangan mereka yang terbuka untuk merangkulku dalam keadaan apapun." Suara Dara terdengar bergetar seiring dengan air mata yang mulai membasahi sudut matanya. "Saat itu aku baru saja keguguran, dan Paman tidak punya sepeser pun uang. Setiap pagi Paman bilang sedang memahat patung pesanan, tetapi sebenarnya tidak ada pesanan apapun. Setiap pagi juga aku melihat Bibi menangis di depan tempat beras, tetapi mereka tidak pernah mengeluh di hadapanku. Apa Mama tahu rasanya seperti apa? Aku sudah banyak merepotkan Paman dan Bibi, tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantu mereka. Mereka memenuhi aku dengan semua kasih sayang yang tidak pernah aku dapatkan dari kalian." "Dara, sudah jangan diungkit lagi, nak," sahut Bibi menahan Dara agar tidak terlalu emosional. Dara menoleh menatap Bibi sambil menyeka air matanya. "Biarkan aku meluapkan semuanya, Bi, biar Mama tahu jika perjuangan hidup kita tidaklah mudah. Banyak air mata yang sudah Bibi keluarkan saat aku sedang terpuruk." Bu Naima kembali terisak. "Maafkan kami nak, masa itu kami benar-benar tidak bisa berpikir jernih karena kehidupan kami pun sangat sulit. Kamu bisa mengerti keadaan Mama dan Papa dulu, sekarang kami kembali di sini untuk memperbaiki semuanya. Biarkan kami menjadi orang tua yang baik untuk kamu dan kakek dan nenek yang baik untuk calon cucu kami." Dara terlihat kembali hendak bicara, tetapi Bibi dengan cepat menahannya untuk tidak semakin menyakiti hati ibunya. "Kalau begitu selamat datang kembali di kota ini. Untuk sementara Mama dan Papa bisa tinggal bersama Bibi dan Paman, untuk kedepannya nanti aku akan diskusikan lagi dengan suamiku." Ia berdiri dari posisi duduknya. "Sekarang aku harus pulang karena Clayton sudah sangat rewel." Dara menggendong putra kecilnya menuju taman belakang. Bu Naima dan Bibi segera menyusul Dara. "Sayang, ayo kita pulang," ucap Dara. Spontan Pak Antonio mendekat. "Kenapa kamu buru-buru sekali pulang nak?"
Papa baru saja bicara dengan Harry dan belum mengobrol dengan kamu. Apa malam ini kamu tidak bisa menginap saja, melepas rindu bersama Papa dan Mama? Tanyanya. Dara menggeleng. Maaf, Pak. Mungkin lain kali. Ia kembali menatap Harry. Ayo pulang. Harry bisa merasakan bahwa istrinya semakin tidak nyaman. Iya, ayo kita pulang. Harry menyalami tangan paman dan yang lainnya sebelum pergi. Kalau begitu kami pulang sekarang. Sampai jumpa besok, di kediaman keluarga Mauven, ucap Harry. Ya, dia merencanakan makan malam bersama dengan keluarga Dara, untuk mempererat tali silaturahmi yang sudah terputus sejak 12 tahun yang lalu. Tanpa menunda waktu, Dara juga mengalami tangan kedua orang tuanya, paman dan bibi. Kalau begitu kami pulang dulu. Hati-hati di jalan nak, ucap paman menepuk pundak keponakannya. Tuan Antonio dan yang lainnya mengantar Dara hingga ke teras rumah. Mereka hanya bisa memandangi mobil Harry yang terus melaju pergi. Sepertinya Dara masih marah dengan kita, Pak, ucap Bu Naima, lirih. Sabar, Ma. Nanti juga dia akan mengerti, bahwa seburuk apapun, kita ini tetap orang tuanya, ucap Tuan Antonio. Kalian memang kedua orang tuanya tetapi, kalian tidak pernah memberikan kasih sayang selayaknya. Wajar jika sekarang Dara sulit untuk memaafkan kalian, ucap paman lalu melenggang pergi diikuti bibi setelahnya. Di sana, Tuan Antonio masih berdiri di posisi mereka. Sepertinya Dara belum bisa percaya kalau kita sudah berubah. Hal apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku harus segera mendapatkan uang darinya, utangku di rentenir sudah jatuh tempo sejak lama, bisa-bisa aku disusul ke negara ini, ungkap Bu Naima, panik. Ya sabar, kamu pikir aku tidak butuh uang? Mungkin Dara akan sangat sulit kita luluhkan tetapi Harry, dia pasti akan memberikan kita uang dengan jumlah berapapun. Asal sekarang kita sabar menghadapi Dara dan menunjukkan kasih sayang kita sebagai orang tua, jelas Pak Tony. Tak ingin terus berdebat, mereka kembali masuk ke dalam rumah untuk beristirahat karena malam sudah semakin larut. Sementara itu di tempat berbeda Stefan sedang berbaring terlentang di atas tempat tidurnya. Wajahnya terlihat pucat dan degup jantungnya sejak tadi tidak terkontrol. Apa ini? Sepertinya aku terkena serangan jantung atau semacamnya. Pasti ada yang tidak beres, bagaimana mungkin tubuhku menjadi seperti ini hanya karena dicium bocah tengil itu, ucap Stefan sambil menyeka keringat di dahinya. Tak lama ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Dengan susah payah ia meraih ponselnya di atas nakas. Saat melihat layar ponsel, ia terdiam sejenak karena yang menelponnya adalah Ziza. Kenapa dia menelpon malam-malam seperti ini? Setelah beberapa detik berpikir akhirnya Stefan memilih untuk menerima pergilah telepon tersebut. Halo. Aku sekarang di depan, buka pintunya. Hah. Spontan Stefan bangkit dari posisi berbaringnya. Di depan unit apartemenku. Cepat. Panggilan telepon itu terputus. Stefan mendadak panik, ia melihat penampilannya yang sangat kacau dari cermin. Hai, kenapa sekarang aku malah memikirkan penampilan hanya untuk bertemu dengannya? Saat pintu terbuka, Ziza masih bersikap tenang seperti biasanya. Ia berusaha untuk melupakan kejadian di mana ia begitu berani mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Namun sepertinya berbeda dengan Stefan yang sampai detik ini masih memikirkan peristiwa itu. Walau bagaimanapun, ia tidak pernah menyangka jika dirinya akan disukai oleh seorang gadis yang usianya lumayan jauh darinya. Kenapa kamu datang ke sini malam-malam? Apakah Tuan Harry tahu kamu ke sini? Kak Harry dan Kak Dara sedang pergi makan malam di luar, jadi aku hanya sendirian di rumah. Sementara Tante Liana mungkin akan pulang lusa.
Jadi aku kesini membawa makanan. Tanpa pikir panjang Ziza segera menerobos masuk ke dalam apartemen. Ia melangkah menuju dapur untuk menyiapkan makanan yang baru saja ia beli. Sementara Stefan yang menyusul terlihat bingung dengan sikap gadis itu setelah pengakuan cintanya. Jika wanita pada umumnya sudah pasti akan malu untuk bertemu pria pujaannya selama beberapa hari, tapi sepertinya berbeda dengan Ziza yang masih bersikap biasa saja. Tadi aku beli pasta di restoran favorit Stefan. Aku juga mau beli buah dan beberapa cemilan. Setelah ini apa kita bisa menonton TV bersama? Apa kakak punya DVD film menarik? Stefan tak menanggapi ucapan Ziza dan memilih untuk memandangi punggung wanita itu dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Sepertinya ketakutan mulai ia rasakan. Karena walau bagaimanapun Ziza adalah adik sepupu dari atasannya dan tentu saja menyukai gadis itu sama saja melewati batas amannya. Setelah makan malam aku akan langsung mengantar kamu pulang. Aku yakin nanti Tuan Harry akan mencari kamu jika terlalu lama berada di luar. Ziza menghentikan aktivitasnya lalu berbalik menatap Stefan. Kenapa kakak begitu formal sekali? Bahkan setelah aku mengakui perasaan yang aku pendam selama ini kakak masih saja seperti ini, bahkan terdengar seperti ingin menjauh. Apa kakak baru saja menolakku? Stefan berdiri sambil bersedekap dada, ia tidak tahu harus mengatakan apa. Sepertinya ia tertarik tetapi ragu untuk melangkah lebih jauh. Namun di sisi lain ia tahu Ziza adalah wanita yang cukup keras kepala. Tanpa melanjutkan perdebatan, Stefan mendekat mengambil mangkuk dan piring dari lemari kitchen set. Ia juga membantu Ziza memindahkan makanan tersebut ke atas piring dan mangkuk. Mau minum apa? Tanyanya tiba-tiba. Cola, jawab Ziza singkat. Ia masih terlihat kesal karena ungkapan perasaannya masih ditanggapi dengan kebisuan Stefan. Kepercayaan dirinya mulai memudar tetapi ia lega karena tidak ada lagi yang perlu ia tutupi dari pria itu. Setelah selesai menyajikan semua makanan di atas piring, Stefan melangkah menuju lemari pendingin mengambil minuman yang diminta oleh Ziza tadi. Setelah selesai makan malam bersama, Stefan dan Ziza duduk di kursi ruang tengah sambil menonton acara televisi. Sama seperti saat makan malam tadi situasi masih saja hening, tidak ada suara canda tawa seperti biasanya ketika mereka bertemu. Cukup lama Stefan berpikir, hingga akhirnya ia menoleh menatap Ziza yang duduk di sampingnya. 3 bulan lagi kamu akan kembali ke Amsterdam, apa rencana kamu setelah wisuda nanti? Ziza melirik Stefan sebentar, kemudian kembali fokus menatap layar televisi. Aku tidak punya ambisi apapun dalam hidup. Sejak kehilangan orang tua aku hanya ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang hidup bahagia dengan pasangan dan anak-anaknya. Mengabdikan diriku menjadi seorang wanita yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah tidak untuk menjadi seorang wanita karir. Aku tahu ini cita-cita yang sedikit tidak berbobot apalagi untuk seorang yang terlahir dari keluarga Mauven, tapi inilah yang aku inginkan. Stefan kembali terdiam, entah mengapa tiba-tiba ia bisa melihat sisi dewasa wanita yang selama ini ia anggap sebagai bocah tengil yang sering membuat kekacauan. Tidak ada salahnya mempunyai cita-cita seperti itu. Selama kamu tidak membuat masalah untuk keluarga Mauven. Stefan berdiri dari posisi duduknya. Ayo aku antar pulang. Ziza mendongak menatap Stefan yang saat ini berdiri hadapannya sambil mengulurkan tangannya. Tadinya ia tidak mau pulang, tetapi sepertinya Stefan tidak ingin diganggu dan tidak nyaman dengan kehadirannya. Tanpa meraih uluran tangan Stefan, Ziza berdiri lalu melangkah menuju pintu mendahului Stefan. Ziza, kamu tidak kesal, kan? Aku hanya tidak mau kamu pulang terlalu larut.
nanti Tuan Harry mencari kamu. Aku bisa mendapat masalah jika dia tahu kamu di sini. Langkah Ziza terhenti, ia berbalik menatap Stefan dengan raut wajah kesal, kecewa dan marah menjadi satu. Sekarang aku hanya ingin tahu satu hal. Kakak harus menjawab saat ini juga, apapun jawaban yang aku terima nanti itu akan menjadi keputusan final apakah aku harus melanjutkan perasaan ini atau berhenti sampai di sini. Ziza melangkah sedikit mendekat. Apa kakak juga menyukaiku? Stefan mendadak bungkam, ia tidak tahu harus mengatakan apa. Masih sangat jelas di benaknya bagaimana Nyonya Liana dan Harry memberikan peringatan untuknya untuk menjaga Ziza. Jangan sampai gadis itu pacaran tidak jelas. Kedua mata Ziza nampak berkaca-kaca. Ketika melihat Stefan hanya diam tanpa menanggapi pertanyaannya. Percuma saja. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kakak lagi. Aku akan pulang sendiri, tidak perlu diantar. Dengan cepat Ziza keluar dari unit apartemen tersebut. Sesaat setelah sampai di luar air matanya bercucuran deras, untuk pertama kalinya ia menangisi pria itu. Setelah beberapa tahun ini berusaha untuk berpikir positif jika Stefan memiliki perasaan yang sama sepertinya. Tapi ternyata hanya dirinya yang terlalu berharap sementara Stefan biasa saja bahkan hanya menganggapnya tidak lebih dari bocah tengil yang membutuhkan perlindungan. Langkah Ziza terus berlanjut hingga sampai di bahu jalan, ia duduk di sebuah halte bus untuk menyelesaikan tangisnya. Sesekali ia melihat ke arah jalanan untuk mencari taksi, tetapi tidak ada satupun yang lewat. Sial sekali, kenapa jadi begini? Ziza membuka aplikasi online di ponselnya untuk memesan taksi, tetapi belum sempat ia melakukan hal itu tiba-tiba ponselnya direbut seseorang. Ya, siapa lagi kalau bukan Stefan? Aku tidak bisa membiarkan kamu pulang sendiri. Ayo aku antar. Stefan hendak meraih pergelangan tangan Ziza, tetapi dengan cepat ditepis gadis itu. Tidak perlu. Aku tidak bisa bergantung dengan kakak terus dengan kondisi hati seperti ini. Jangan khawatir, aku akan memesan taksi online dan pulang dengan selamat. Sekarang kembalikan ponselku. Bukannya mengembalikan ponsel tersebut, Stefan malah mendekat lalu menggendong Ziza ala bridal style. Kak Stef, turunkan aku. Tidak. Stefan terus menggendong Ziza, melangkah menuju basement. Ia bahkan tidak peduli dengan pandangan semua orang yang mengarah ke mereka. Sesampainya di basement Stefan menurunkan Ziza di samping badan mobil. Masuklah. Aku bilang mau pulang sendiri. Melihat Ziza hendak pergi, Stefan bergerak cepat menarik dan mendorong tubuh Ziza hingga bersandar di badan mobil. Tatapan matanya nampak tak biasa. Jangan pergi, bisa. Tidak bisa. Stefan menghela napas panjang. Kak Stefan, biarkan aku pergi sekarang. Aku tidak bisa terus di samping kakak untuk beberapa waktu ke depan. Biarkan aku memulihkan hatiku. Air mata Ziza kembali bercucuran dari sudut mata. Stefan mengerahkan tangannya menyapu air mata di sudut mata gadis itu. Aku juga menyukaimu, Ziza. Mata Ziza terbelalak basah. Belum habis keterkejutan Ziza, tiba-tiba saja Stefan menangkup wajahnya dengan kedua telapak tangan dan mendaratkan satu ciuman yang lebih dalam dan hangat. Stefan bukanlah pria lugu, ia sangat ahli dalam hal itu seperti ini. Setelah beberapa saat ia melepaskan C1 umannya, menatap Ziza dengan serius. Kamu bilang sudah dewasa tapi masih kaku sekali, akan aku ajari nanti. Wajah Ziza memerah malu.